Terima kasih Anda masih menyaksikan program Muda Berbisnis. Merintis bisnis bagi pemuda asal Bandung ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Sofyan pun tidak ingin sukses sendirian. Ia mengajak serta para anak muda yang ingin maju. Ia pun membagi kisahnya bangkit dari keterpurukan demi melanjutkan bisnis yang tengah digelutinya. Bagaimana awal mula Anda mau berbisnis? Sebenarnya saya bisnis itu bukan karena kemauan, kepepet. Dulu waktu zaman saya sekolah itu broken home ya otomatis emang bapak saya dulu bisnis tapi bangkrut, sehingga ya dari dampak ekonomi selalu terjadi percekcokan kayak gitulah gitu. Di situ saya ngelihat bahwa gua nggak bisa gini aja nih gitu kan, harus bisa berkembang gitu. Ya udah, saya dari mulai SMA udah mulai belajar dagang segala-gala lah, dari pulsa dan macam-macamnya, serba-serbi anak sekolah dagang gimana sih gitu. Terus lama-lama berkembang dari mulai 2013 sampai sekarang. Jadi ya seperti itu. Bagaimana cara Anda bangkit dari keterpurukan? Ketika keluarga butuh ya, namanya anak pertama apalagi kayak adik masih banyak, pasti emang beban gitu. Beban bukan cuma kayak gue beban, enggak, harus dicari solusinya. Gimana caranya gue ngehidupin keluarga gue dengan baik gitu. Karena motivasinya pasti itu sih. Pasti nggak jauh dari keluarga. Kalau kita yang masih muda-muda ini pasti keluarga dulu yang dilihat. Tips apa yang dapat Anda berikan untuk kaum milenial yang ingin berbisnis? Nggak gampang nyerah ya. Pasti kalau ngomongin modal ya emang bener, bisnis perlu modal. Bener banget, perlu uang gitu. Tapi kan uangnya nggak selalu dari kita gitu. Kalau kita punya skill, makanya banyak pelajari hal yang mungkin akan kepake di bidang yang akan kita geluti gitu. Kalau saya udah tahu masuk ke dunia kayu ya saya akan pelajari itu. Gimana cara marketingnya, ngemasnya gimana, bahan-bahannya dan lain-lain. Sehingga ketika kita mau ke bisnis itu kita nggak kosong banget gitu. Itu tips yang pertama. Sebelum kita masuk ke bisnis itu, pelajari dulu bisnisnya apa. Jadi ketika orang mau join sama kita tuh berarti kita punya value bahwa lu kompeten nih, lu bisa gue ajak kerjasama gitu. Kalau ngomongin masalah modal sendiri gitu. Terus mindset yang harus diubah ya. Nggak melulu uang sih, skill aja banyakin. Karena mau gimana pun orang itu perlu orang yang mempunyai skill gitu. Bukan banyak orang punya uang tapi kan mereka nggak punya skill. Tapi ketika mereka ngelihat ada temennya atau siapa punya skill, pasti diajak gitu. Ketika diajak itu ya kita kasih yang terbaik lah. Itu kan track record juga sebagai orang bisnis. Karena kalau kita coreng sedikit aja itu kan rusak di masa depan. Apa saja pengalaman pahit yang dialami saat mulai berbisnis? Di 2013 saya udah belajar tuh, pasti ditipu, pasti ada aja yang coba gitu. Cuman saya nggak pernah besar-besar banget gitu. Cuman kalau ditipu itu sedikit karena saya benar-benar hati-hati yang ngelola uang gitu. Namun kesalahan dalam kayak ngadain barang gitu, terus beli software segala-galanya, ngedevelop itu kayak kurang efisien, sehingga saya ngabisin banyak uang di sana dari belajar itu. Karena belajar saya kan nggak ada guru ya, nggak ada guru dan nggak ada mentor dulu tuh terutama. Jadi kayak ya udah coba dulu aja, masalah gagal ya gimana nanti gitu. Yang penting itu pelajaran buat kita ke depan sehingga kita nggak ngulang lagi kesalahan itu. Kalau ditipu alhamdulillah sih nggak pernah besar gitu, paling ya namanya ada pembeli ya mau nipu ada aja, dan pernah juga. Cuman itu nggak bikin saya sedih-sedih banget. Yang saya sedih tuh kenapa sih gue dulu nggak efisien ngelolanya gitu, sehingga yang harusnya gue udah bisa nikmatin di hari ini malah ya gitu deh, kurang gitu. Jadi kurang lah, tabungan saya kurang dikuras habis buat belajar. Bagaimana cara Anda membentuk mental yang baik untuk berbisnis? Mental seperti itu tuh gini, karena kalau saya nggak bisnis gitu, nggak dagang, ibaratnya mau dapat duit dari mana lagi gitu. Sebenarnya nggak mental kuat banget, cuman ya lu mau gimana lagi, lu harus cari uang gitu. Kalau lu nggak punya uang ya mau gimana. Jadi bukan mental banget kayak ngedon nggak akan bisnis lagi. Ya terus kalau nggak bisnis gue mau kemana? Kerja gitu, kuliah aja gue enggak kan? Kan kayak gitu. Balik lagi ke background gue kayak ya udah gimana lagi, lanjutin aja karena emang bidang gue di sini. Mau pindah bidang sama aja mau bunuh diri karena ya nggak punya basic di yang lain. Bagaimana respon keluarga terhadap tindakan yang Anda ambil? Emang kalau awal sih pasti ngelihatnya, karena kalau belum ada hasil semua orang pasti mandangnya sebelah mata, termasuk keluarga tentunya. Namun keluarga juga pasti support karena mulai ngasilin dikit-dikit. Nah di situ mulai disupport apapun keputusan anak gitu kan, karena udah mulai menghasilkan dan percaya bahwa ini akan berhasil kalau diritis secara perlahan
gitu. Ketika saya berhasil pun Ade pun terinspirasi sehingga melakukan hal yang sama seperti itu. Apa saja bisnis lain yang sedang Anda jalani? Magic shop, magic shop, terus ada mainan juga, jual mainan sama jual kaos kaki.